Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lucky Lutfianto, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Provinsi Jawa Timur. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita tahu, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lain. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya, menurut Arthur Out der Heide. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, dengan pengetahuan tersebut, saya menjadi lebih tahu tentang cara memenuhi kebutuhan murid. 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan tersebut membuat kami paham tentang perlunya pembelajaran berdiferensiasi pada murid, karena murid punya kesiapan, kebutuhan, dan gaya belajar yang berbeda, sehingga perlu adanya variasi metode dan media pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid. 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Tantangan dan perubahan adalah hal yang biasa. Dengan adanya tantangan dan perubahan, membuat kita menjadi semakin berkembang dan berpengetahuan luas, sehingga dapat mengatasi segala permasalahan yang muncul. Refleksi individu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran yang berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di dalam kelas kita. Maksudnya, kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya caranya agar guru bisa dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami yang pertama, tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan belajar, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Bagaimana cara menentukan kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi diferensiasi pembelajaran. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk.
Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih atau memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Dan diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan pembelajaran dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video tugas koneksi antar materi modul 2.1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.